Tak bahagia dengan rumah tangganya, seorang istri memilih menghabisi suaminya sendiri dengan menyewa orang bayaran, bahkan bekerja sama dengan adik sendiri. Seorang lelaki yang sudah berkeluarga, dirinya adalah suami dan juga ayah dari anak-anaknya. Berdagang di pasar sebagai pengusaha, dirinya pun berjualan bawang. Bahkan Lucky pun dikenal sebagai pengusaha sukses dan pekerja keras, disebut sebagai bos di antara para tetangganya. Punya beberapa mobil, rumah mewah, bahkan kehidupan mentereng pun dijalani istri Lucky. Istri Lucky sendiri bernama Dian Sapitri dan Lucky dengan istri pun dan rumah tangga mereka pun dikaruniai satu anak lelaki. Tak ada yang aneh di keluarga Lucky dengan Dian, namun berbeda di tanggal 1 November 2020. Seperti biasa pulang jualan jam 4 sore, mandi kemudian makan, dirinya pun tertidur hingga jam 8 malam. Lucky mengobrol dengan sang istri Dian Sapitri. Namun tak lama saat itu sang istri Dian meminta Lucky membelikan dirinya kebab, bahkan sampai jam 12 malam Lucky pun tak tidur. Merasa tugasnya memberikan makanan untuk sang istri selesai, Lucky pun yang tak bisa tidur langsung keluar rumah dan kumpul bersama bapak-bapak lainnya di pos Hansip. Tak lama Lucky pun nampaknya pulang ke rumah di jam 2 malam. Sempat meminta kepada sang istri untuk membuatkan Indomie, tak lama dirinya merokok dan akhirnya memilih untuk tidur. Namun saat itu tanpa Lucky sadari, bahaya mengintai Lucky yang direncanakan oleh orang yang dicintai Lucky sendiri. Saat Lucky terlelap tidur, dua orang lelaki tak dikenali tiba-tiba langsung menikam Lucky. Lucky yang bangun dan kaget langsung membalasnya, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Lucky pun langsung berluburan darah dari tikaman yang dilakukan oleh dua orang tak dikenal itu. Dua orang lelaki itu memakai masker, bahkan Lucky yang berteriak mengejar mereka tak terkejar. Saat itu pun teriakan dari Lucky pun terdengar para tetangga. Tak lama tetangga pun berdatangan ke rumah Lucky dan langsung membawa Lucky ke rumah sakit. Langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus ini dan interogasi sang istri dan anak Lucky yang baik-baik saja. Pihak kepolisian nampak curiga di tengah Lucky yang babak belur, namun melihat sang istri dengan anaknya baik-baik saja, nampak ada yang aneh. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun menginterogasi istri Lucky dan para tetangga. Menurut pihak kepolisian, saat diinterogasi istri dari Lucky memang bertele-tele, bahkan istri dari Lucky kerap mengungkapkan kebohongannya. Setelah makin didesak pihak kepolisian, akhirnya istri dari Lucky mengakui kalau dirinya pelakunya. Bahkan dirinya menyewa beberapa orang untuk menghabisi sang suami. Menurut Dian, istri dari Lucky mengakui kalau dirinya tak bahagia berumah tangga dengan Lucky, dan bahkan Lucky pun yang punya sikap keras membuat dirinya tak nyaman. Hingga akhirnya saat itu Dian pun curhat kepada Robi sang adik, meminta sang adik untuk menghabisi Lucky. Karena sang adik Robi tak bisa sendirian, akhirnya Robi pun mencari teman untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Bahkan akhirnya Rudy pun bertemu dengan teman lamanya bernama Gugun dan meminta Gugun untuk membacok Lucky dengan bayaran 100 juta. Akhirnya Gugun dan Robi pun bertemu Dian dari Purwakarta ke Jakarta. Mereka mengobrol untuk merencanakan semuanya. Sepakat dengan bayaran yang dijanjikan, bahkan saat itu Dian memberikan uang 100.000 untuk ongkos Gugun pulang ke Purwakarta. Tepatnya di hari Rabu saat itu mereka merencanakan bertemu di Jakarta untuk sesi eksekusi. Dian memberikan senjata golok ke Robi dan sang adik. Namun nampaknya merasa kurang, akhirnya Dian pun mencari satu orang lagi untuk menjadi 3. Di tanggal 1 Oktober 2020, Gugun, Robi dan satu orang lagi bernama Farhan, satu orang tambahan siap menuju ke rumah Dian, naik ke atas rumah Dian. Menunggu kondisi saat Lucky tidur, saat itu Dian meminta Lucky membelikan kebab. Saat itulah Dian memasukkan kedua orang tersebut untuk menunggu di ruang atas rumah mereka, sementara Robi menunggu di rumahnya. Saat Lucky sudah tertidur, Dian pun memberikan SMS aba-aba untuk memberikan kode kepada dua orang tersebut untuk menikam Lucky di kamarnya. Dari keterangan Dian tersebut, tak menunggu waktu lama pihak kepolisian akhirnya mengamankan ketiga pelaku lainnya. Bahkan menurut pihak kepolisian, mereka diamankan tanpa perlawanan. Lucky yang ternyata selamat dan masih di rumah sakit menjalani pengobatan kaget mengetahui otaknya adalah istrinya sendiri. Ternyata ini bukanlah perampokan, namun ini adalah rencana sang istri untuk menghabisi dirinya. Tak mau memaafkan sang istri, Lucky kini hanya ingin fokus kepada sang anak dan usahanya. Lucky bahkan menggugat cerai sang istri. Para pelaku pun diamankan dan menjalani persidangan. Akhirnya divonis Dian 7 tahun penjara, Robi 13 tahun penjara, dan 2 orang lainnya ternyata masih remaja mendapatkan bimbingan. Menurut Dian, dirinya kesal karena ternyata Lucky kasar. Dian pun merasa sang suami harus diberi pelajaran. 10 tahun menikah, Dian merasa tak bahagia atas kekerasan Lucky yang suka judi, mabuk dan main wanita hingga membuat dirinya ingin balas dendam. Tak tanggung-tanggung,
Dian pun menyewa orang untuk menghabisi Lucky. Namun nampaknya pernyataan Dian ini dibantah Lucky. Menurut Lucky, dirinya tahu kalau Dian ingin bebas dan ingin harta Lucky agar bisa bersama lelaki lain. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.